Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Pojok Ilmu yang berbahagia, sore hari ini saya akan menyampaikan yang terkait dengan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau pernah bersabda begini: sayati zamanun ala ummati yuhibbul khomsa wa nasiyal khomsa. Akan datang suatu zaman di umatku, zaman di mana mereka lupa pada 5 hal dan mencintai 5 hal. Apa saja? Yang pertama adalah yuhibbul makhluk wa nasiyal khaliq. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah pada zaman itu banyak sekali manusia yang sangat mencintai makhluk tetapi lupa pada penciptanya. Saya contohkan, seorang suami saking cintanya kepada seorang istri, maka dia rela berbuat dolim yang disitu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya adalah korupsi demi istrinya, atau seorang ibu demi anaknya supaya lulus di perguruan tinggi, kemudian atau di PNS, kemudian melakukan apa itu istilah suap, ya, itu contoh. Yang kedua adalah yuhibbul qusura wa nasiyal qubura. Banyak manusia di zaman itu mencintai rumah mewah, istana, tetapi lupa pada rumah yang sesungguhnya, yaitu alam barzah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya banyak orang di zaman itu, mereka itu sangat suka pada kemewahan, membangun rumah sampai megah, ya, terus kemudian seperti istana. Bahkan mungkin kalau saya pikir, ya, itu lebih megah dari istana zaman dulu. Mengapa? Ya karena kalau zaman dulu kita bayangkan, ya, semegah-megahnya itu istana seperti di Keraton Jogja kira-kira, ya, pikiran saya. Tapi kalau sekarang yang namanya bukan raja saja, rumahnya sudah melebihi Keraton Jogja. Mohon maaf, tidak sedang mengatakan Keraton Jogja tidak bagus, tapi ini adalah hanya perbandingan saja itu. Nah, cinta terhadap istana yang semacam itu, rumah yang mewah semacam itu, sampai lupa bahwa rumah yang sesungguhnya kelak adalah di alam barzah sana, di mana di sana akan ditanya bagaimana perilaku kita selama di dunia. Itu nasihat Rasulullah yang kedua. Yang ketiga, yuhibbul mala wa nasiyal hisaba. Banyak di zaman itu orang itu mencintai harta benda, mencintai kekayaan, tetapi di situ melupakan hisab. Sehingga dengan berbagai cara meraih kekayaan itu, ada yang korupsi, bahkan ada zaman yang secanggih ini, di era digital ini, saya tuh nggak habis pikir. Mereka malah justru berbuat yang ilmu hitam begitu, ya. Misalnya apa? Ada ngepet, ada tuyul, ya. Terus kemudian apa? Ada lagi yang lebih aneh lagi, ini kenyataan ini. Nyata betul-betul di tempat saya, ya. Dan waktu itu ya yang meninggal ya tidak saya jelaskan, yang jelas nanti timbul fitnah, ya. Itu betul-betul diambil kain kafannya hanya untuk nanti ketika masuk ke rumah orang tidak terlihat mencuri. Lah itu kan tidak masuk akal. Tapi ada ilmu semacam itu di era digital semacam ini hanya demi meraih mal itu tadi, kekayaan. Lupa bahwa besok akan ditanya dari mana mendapatkan kekayaan itu, dengan cara apa, dan digunakan untuk apa. Termasuk itu tadi, misalnya dengan ngepet, dengan tuyul, dengan nyupang, dengan merampok, dengan mencuri, semua itu ada hisabnya. Kita harus ingat itu. Itu nasihat Rasulullah yang ketiga. Kemudian nasihat Rasulullah yang keempat adalah yuhibbul hayata wa nasiyal mamata. Banyak orang di zaman itu sangat suka atau sangat mencintai hidup, ya, sampai-sampai tidak mau mati. Saya contohkan, saya sering, ya, ketemu ibu-ibu, ketemu bapak-bapak sudah tua renta, ya, jamaah saya gitu, tiba-tiba tanya, ustadzah gitu, atau punyai,
mohon doanya, saya didoakan panjang umur. Lah saya pikir lawang usia saja sudah 70 lebih ya. Terus kemudian di situ juga sudah penyakitan, kok ya minta didoakan panjang umur. Itu karena apa? Saking mencintainya hidup sehingga tidak suka mati, tidak ingat mati. Seharusnya seumur itu mestinya mereka itu berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, mempersiapkan kematian dengan banyak beribadah, bersedekah, berzikir, bahkan mungkin harta bendanya nggak usah untuk sibuk-sibuk demi fit badan, kemudian membeli alat-alat kesehatan yang mewah, tidak perlu. Sudah seusia itu ya diwakafkan saja, nanti dengan wakaf mungkin kalau memang umurnya masih panjang diberi kesehatan. Tapi kalau memang jatahnya umurnya pendek, ya berarti sudah punya celengan di kematiannya nanti, kan begitu ya. Harus mempersiapkan kematian sebaiknya. Yang terakhir, nasihat Rasulullah yang kelima, yuhubbud dunya wa nasiyal akhirah. Banyak di zaman itu orang sangat cinta dunia tetapi lupa pada akhirat. Maksudnya bagaimana? Iya, dunia ini kan macam-macam ya. Ada pangkat, ada kemudian ilmu, ada harta, ada kemudian pasangan hidup, suami atau istri, ada anak. Mereka itu sangat mencintai ini, sampai rela demi pangkat, demi meraih jabatan, kemudian melakukan hal-hal yang haram. Misalnya apa? Ya di situ misalnya apa ya namanya? Nyantet gitu ya. Jadi ada itu lucu ya, demi jabatannya kemudian rivalnya disantet gitu ya, pakai dukun gitu ya. Itu padahal musyrik, sudah jelas di dalam Al-Quran bahwa di sana kenapa musyrik? Ya karena meminta sesuatu kepada selain Allah. Padahal itu matinya itu bukan karena santetnya sebenarnya, matinya karena takdir minallah, tapi mereka sudah terlanjur yakin, dan itu iblisnya atau setannya yang ngompor-ngompori dia. Itu santetmu berhasil sehingga menyantet lagi. Itu yang nasihat Rasulullah, 5 hal itu. Bagaimana sebaiknya kita sebagai manusia, terutama di bulan Ramadan umat muslim ini, marilah kita bersama mengkaji ulang diri kita sendiri, terutama introspeksi ya. Apakah semua itu nasihat Rasulullah yang 5 itu yang sangat kita cintai itu betul-betul sudah bisa dimanage oleh kita, sehingga kita tidak tersesat ya di situ, tapi kita bisa menggunakan semuanya untuk amal ibadah kita sehingga kita selamat di akhirat nanti dan di dunianya mulia. Sebagaimana dikatakan di sana juga, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia adalah taman, dunia adalah tempat untuk menanam pahala, untuk menanam kebaikan, sehingga seharusnya kita itu semua mencintai makhluk, mencintai jabatan, mencintai dunia, dan mencintai semua yang 5 itu tadi, digunakan sebaik-baiknya demi kebaikan kita, kebahagiaan kita kelak di alam yang lebih kekal, yaitu di akhirat. Saya kira sekian dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.